Pertama, kita harus mendeteksi dini. Adakah kita mengalami masalah di dalam tubuh kita yang terlihat pertama? Zaman sekarang, zaman di mana banyak orang main gadget, banyak orang kurang olahraga, banyak orang begadang, maka banyak penyakit yang paling sering adalah namanya penyakit metabolik. Penyakit metabolik adalah dimulai dari gaya hidup. Itu bisa menjadi diabetes, bisa jadi kegemukan, bisa jadi jantung, bisa jadi tekanan darah tinggi, dan juga bisa menjadi MAH yang kronis. Slide berikutnya. Ini adalah contoh di mana kita semakin gemuk, maka seluruh badan karena gaya hidup yang salah akan mengalami gangguan. Baik dari kepala bisa stroke katarak sampai jantung, gangguan paru, gangguan hati, perlemahan hati, gangguan pencernaan, gangguan pankreas, bisa kanker, bisa gangguan pembuluh darah, bisa gangguan lutut, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kita butuhkan adalah deteksi dini. Adakah kita ada kelainan, mulai ada gangguan, mulai ada sesuatu yang tidak selaras dengan tubuh yang ideal dan sehat. Dan deteksi dini untuk gangguan pencernaan, adakah rasa tidak nyaman di perut, ada nyeri, sebah, mual, penuh, sering sendawa, sering sesak napas, apakah ada kelainan buang air besar, sembelit, diare, buang air besar darahnya, ada darahnya warna hitam atau merah, ada wasir, apakah ada warna kuning di mata, di kencing, di badan, kulit, kelemahan, penurunan berat badan, apakah ada tanda saat general check up, sering kan kita jelaskan tahu-tahu menemukan, loh kok laboratoriumnya merah semua, ada bintangnya, ada kelainan di GOT, GPT, gula, kreatinin, kolesterol, LDL, triglycerid, dan segala rekam jantung, USG. Jadi kita lihat. Dan itu adalah gunanya deteksi dini. Banyak orang takut untuk deteksi dini karena takut untuk sakit. Yang kita tawarkan adalah deteksi dini untuk memastikan kita sehat. Jadi kita selalu positive thinking. Kita selalu, oh ini mengejar apakah kita sehat. Begitu kita sehat, kita akan bahagia. Oh, kita sehat. Begitu kita menemukan ada keluhan, oh ada gangguan di laboratorium, maka kita bisa mengucapkan, oh puji Tuhan, kok ini belum terlambat. Sehingga segera ada tindakan. Dengan ada deteksi ini, kita bisa tindakan segera, sehingga kita bisa mengalami pemulihan dan tidak perlu cemas dan bisa mengalami kebugaran kesehatan yang lebih baik daripada ini adalah contoh di mana banyak orang mengalami gangguan pencernaan. Dan ini ada contoh gambar lambung dan kerongkongan. Banyak orang gangguan pencernaan bisa karena ada luka di lambungnya sehingga perih, bisa nyeri, bisa merasa sebah. Tetapi ada gangguan pencernaan sehingga dia merasa sebah terus atau sendawa terus. Itu bisa dimungkinkan karena gaya hidup yang salah. Ini adalah gaya hidup di mana harusnya asam lambung, makanan, dan juga gas ataupun minuman harusnya turun ke bawah seperti gambar di sebelah kiri. Tetapi ada kondisi di mana karena kita sekarang banyak duduk, banyak kan hidup 8 jam, ada yang kurang olahraga, ada yang tambah gemuk sehingga celananya terlalu ketat, itu menyebabkan gerakan lambung, gerakan ususnya kurang maksimal, kurang optimal, sehingga harusnya segala gas, segala makanan segera turun, dia malah terhimpit di dalam lambung sehingga lambungnya merasa begah, merasa besar, merasa kembung sebah, bahkan bisa saja asam lambungnya naik seperti gambar di kanan, asam lambungnya naik ke kerongkongan sehingga di dada itu akan merasa nyeri dada, merasa panas, merasa sendawa berlebihan, merasa masam di mulut, bahkan bisa pilek, bahkan bisa batuk, bahkan bisa muntah, ataupun bahkan bisa merasa sesak napas. Sehingga orang takut, wah ini jangan-jangan jantung.
jangan-jangan COVID. Padahal itu sebenarnya adalah asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Dan itu disebut dengan istilah GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu kondisi di mana asam lambungnya yang harusnya turun naik. Ini adalah contoh di mana lambung sebelah kiri ada luka. Nah, luka itu bisa kecil, bisa besar. Sehingga akan ada pengobatan yang berbeda. Banyak orang yang punya mah lama, diobati seminggu, 2 minggu membaik, berhenti, dan kumat lagi, bisa karena lukanya sebenarnya besar. Sehingga begitu diobati mulai membaik, berhenti, maka kambuh lagi. Ataupun bisa saja di dalam lambungnya ada namanya bakteri Helicobacter pylori. Itu adalah bakteri spesifik yang ada di lambung yang dia berperan untuk membuat peradangan di dalam lambung. Bahkan bila peradangan itu tidak terselesaikan bisa menjadi luka yang besar, bisa menjadi kanker. Sehingga yang kita butuhkan adalah melakukan deteksi. Bila ada yang mah lama, tidak sembuh-sembuh, maka harus dilakukan deteksi dini dengan menggunakan alat endoskopi di gambar sebelah kanan terlihat adalah ini adalah alat endoskopi. Ini adalah gambaran di mana pasti ada faktor yang merusak, tetapi ada gambaran pasti ada faktor yang memulihkan. Untuk kondisi mah, bisa saja faktornya itu tidak satu. Kan ada yang kok dia makan sambal kok nyaman ya, kok aku makan sambal sudah sakit ya. Satu faktor, apakah itu rasa pedas, itu belum tentu mengganggu. Tetapi bila beberapa faktor perusak itu berjalan bersama-sama, kalau dalam kondisi ini adalah kondisi untuk kondisi mah atau GERD, makan pedas sekali, secara eksesif makan masam, terlalu banyak vitamin C, terlalu banyak segala sesuatu yang terlalu instan, terlalu sering minum penghilang nyeri, ataupun meminum obat pengencer darah, ataupun kegemukan, ataupun kurang gerak, kurang olahraga sehingga gerakan khususnya kurang bagus, ataupun ada problem psikologis yang cemas, itu akan satu faktor mungkin tidak apa-apa, tetapi 1 tambah 3 faktor, 4, 5, 6 faktor, maka yang terjadi adalah timbullah kelainan pencernaan. Dan apa yang harus kita lakukan? Deteksi dini. Apakah faktor risiko yang menyebabkan terjadi gangguan pencernaan mah ataupun GERD? Dan setelah itu kita lakukan terapi tidak cukup, harus perubahan lifestyle. Yang pertama adalah olahraga. Kita lakukan olahraga bertahap. Sehingga apa? Kita bisa bugar. Banyak orang tidak mau olahraga karena sudah capek kerja, kan memang capek ya kerja. Dan itu, kerja bukan olahraga. Olahraga adalah kondisi di mana meluangkan waktu minimal setengah jam. Setiap hari lebih bagus, karena sehingga bugar tiap hari. Dan harus ada kondisi di mana nanti akan menyebabkan detak jantungnya bertambah dimulai dari 50% dari maksimal detak jantungnya, sehingga nanti kondisi tubuh ada peningkatan kemampuan, baik itu membakar lemak, meningkatkan metabolisme, sehingga ada perubahan. Perubahannya yang satu adalah tambah lentur, yang kedua ada penambahan stamina, yang ketiga ada penyesuaian berat badan yang ideal, yang keempat ada penambahan massa otot, bukan gemuk ya saudara ya, jangan ada yang langsing pingin kurus, ada pingin gemuk, itu salah. Yang berat badan ideal adalah penambahan massa otot.
dengan beban dan macam-macam. Dan juga bagi yang sudah umur harus ada penambahan kepadatan tulang sehingga tidak gampang keropos. Sehingga yang kita lakukan adalah kita lakukan olahraga yang rutin tiap setengah jam dan setiap saat ditambah, setiap saat ditambah, setiap saat diperlama, setiap saat ditambah bebannya, setiap saat ditambah kelenturannya. Sehingga khusus untuk pencernaan, untuk GERD dan juga untuk MAH yang disarankan adalah pertama jogging. Karena saat itu maka gerakan ususnya bagus sehingga gas makanan segera turun tidak numpuk di atas. Yang kedua pada pasien GERD karena asam lambung naik ke atas karena ada katup yang di daerah kerongkongan lambung sering terbuka, maka yang disarankan adalah berenang. Sehingga saat ambil napas dalam maka katupnya akan menutup. Ataupun bila kondisi COVID ini tidak dimungkinkan untuk berenang, maka yang dilakukan adalah ambil napas dalam dan buang. Sehingga itu akan membantu. Dan juga bila memang ada kegemukan di daerah perut, yang dilakukan adalah karena rutin olahraga yang benar, berat badannya mengecil, maka tekanan di perutnya mengecil, sehingga tidak mendesak lambung, sehingga tidak membuat lambung tertekan, sehingga asam lambung tidak naik. Jadi yang gaya hidup yang kita sarankan sampai disukai adalah untuk diet makanan, kita lakukan kondisi. Bila ada gangguan pencernaan, ya kita hindari pedas, masam, alkohol, rokok. Kita hindari dulu yang memang spicy sekali atau penghilang nyeri. Tetapi berapa lama? Kalau yang rokok jelas seumur hidup aja ya, alkohol sebaiknya seumur hidup aja karena tidak ada gunanya. Tetapi untuk pedas nanti setelah dilakukan tindakan, dievaluasi, oh memang lukanya ada bakterinya, bakteri hilangkan. Lukanya besar ya disembuhkan selama 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dimungkinkan lagi untuk makan pedas ataupun masam sesuai kondisi masing-masing. Jadi pantangan makan itu tidak secara general, Bapak Ibu semua, tetapi secara spesifik karena 3 jam. Karena bila tiap 3 jam tidak ada makanan, maka digantikan oleh asam lambung. Sehingga kalau ada luka akan menjadi lecetnya terbuka. Sehingga yang kita lakukan, paman kita jam 6-7 makan, secukupnya dikunyah 33 kali. Karena sudah langsung makan cepat, maka itu segera numpuk di perut, perutnya sebah, mengenai lukanya sangat sakit. Tapi kalau kita menikmati makan dengan mengunyah 33 kali, walaupun 10 habis, itu akan membantu pencernaan pelan-pelan. Tidak perlu bubur, Bapak Ibu semua. Kalau bubur pun tetap harus dikunyah 33 kali. Itu menyebabkan nyaman di perut dan makanan yang biasanya kita makan mungkin berlebih, setengah piring aja sudah cukup, sudah merasa kenyang. Jam 6-7 makan, jam 9 ngemil, 12-1 makan, 4-5 ngemil, jam 6-7 makan, sebelum tidur ngemil. Itu akan membantu untuk perutnya nyaman. Dan juga dengan cara makan seperti itu menyebabkan kolesterol, gula tidak gampang naik karena tidak akan berlebihan. Sehingga yang kita gunakan adalah hal seperti itu. Hati-hati dengan diet yang beredar karena belum tentu cocok untuk Bapak Ibu semua. Mungkin banyak pasien karena diet maka malah kesakitan perutnya, niatnya langsing malah akhirnya masuk rumah sakit. Jadi hati-hati, sehingga harus dikonsultasikan sesuai kondisi yang ada, sehingga deteksi dini banyak yang ternyata luka besar, maksa diet, wah langsung perdarahan lambung. Sehingga harus benar-benar konsultan ke konsultan gastroenterolog. Berikutnya apa? Istirahat dan rekreasi. Banyak yang dalam kondisi ini, yang kekebalannya turun, jadi gampang gemuk, dan kondisi yang saya terangkan terutama fokusnya ke MAH, karena kurang tidur dan kurang istirahat. Dan itu menghinggapi tidak hanya orang tua, orang muda. Banyak sekali yang mahnya keluar karena anak muda dia main game sampai jam 3 malam. Itu sering sekali. Dalam posisi duduk sambil minum kopi, main game, telat makan, kurang tidur, itu rusak sama sekali. Dan juga yang ada yang banyak pasien mengalami MAH karena ketakutan COVID sehingga dia selalu di dalam rumah dan mengalami depresi karena jenuh di dalam rumah. Sehingga apa yang kita lakukan? Istirahat yang cukup dan berrekreasi.
luangkan waktu untuk istirahat lebih dari luangkan waktu untuk bermain sosial media. Dan bisa dengan power nap itu dilakukan di Jepang untuk meningkatkan produktivitas. Dasarnya adalah banyak kan yang kerja sampai 12 jam, 8 jam memang harus butuh, maka coba aja jam 1 siang, jam 4 tiduran 15 menit ataupun duduk, nggak main game, matikan lampu, matikan komputer, hanya 15 menit istirahat, baik tertidur ataupun tidak, itu akan mengembalikan. Berikutnya, hindari kecanduan berlebihan. Jadi sudah diterangkan, rokok itu dia menyebabkan memutus namanya prostaglandin E. Prostaglandin itu adalah zat yang diciptakan tubuh untuk menyembuhkan lambung. Bila lambung ada luka, maka prostaglandin keluar untuk menyembuhkan, untuk healing. Tetapi rokok merusak prostaglandin itu. Sehingga rokok selain menyebabkan kanker, jantung, stroke, gangguan nafas, tetapi juga mengganggu pencernaan. Alkohol jelas, karena gampang aja luka diberi alkohol rasanya seperti apa. Bapak Ibu sakit sekali, jadi alkohol kita hentikan. Di Indonesia, angka muntah darah karena luka di lambung itu sangat tinggi. Itu terjadi karena penggunaan eksesif berlebihan dari obat penghilang nyeri. Karena obat penghilang nyeri kan banyak beredar bebas, baik yang bentuk herbal ataupun baik yang bentuk obat ataupun setelan di apotek. Hati-hati. Sehingga bila ada sesuatu kita pastikan pusing, kalau pusing jangan terburu minum obat penghilang nyeri. Jangan-jangan karena tensi, jangan-jangan karena kolesterol, jangan-jangan karena matanya butuh kacamata, jangan-jangan karena ototnya tegang karena posisi yang salah dalam main gadget ataupun bermain laptop. Jangan-jangan karena gigi yang mau tumbuh. Jangan-jangan karena sinusitis. Jangan-jangan ada kelainan di otaknya. Sehingga yang dilakukan bukan segera minum obat penghilang nyeri, tetapi deteksi dini, seperti yang diterangkan tadi. Sehingga dari deteksi dini kita akan bisa menemukan apa ya yang menyebabkan. Sehingga kalau penyebabnya gigi, langsung ke dokter gigi, kita lihat, oh ada gangguan gigi, selesai. Sehingga itu akan menyembuhkan dengan segera, tidak menunda masalah. Tetapi ada kalanya memang butuh penghilang nyeri. Seperti mungkin ada Bapak Ibu yang sakit pinggang kronis karena tulang belakangnya patah, ataupun osteoartritis, tulang lututnya ada tajinya sehingga nyeri terus. Maka yang dilakukan adalah dicarikan obat penghilang nyeri oleh dokternya untuk yang aman untuk lambung dan juga dilakukan tindakan selain obat penghilang nyeri. Sehingga itu harus satu kesatuan yang integral. Tiap orang akan berbeda. Sehingga yang kita ajarkan saat ini adalah hati-hati jangan dengan mudah minum obat penghilang nyeri. Yang berikutnya banyak sekarang vitamin suplemen energi berlebihan. Banyak yang tahu-tahu minum obat suplemen energi, dan yang khas sekali, banyak sekali pasien yang datang dan keluhan nyeri lambung berat karena eksesif penggunaan vitamin C dan juga minum jahe empon-empon berlebihan karena ketakutan. Sehingga hati-hati, jangan terlalu berlebih untuk minum vitamin yang disebutkan tadi. Karena bisa malah mengganggu. Dipastikan aja apakah itu bisa dari buah atau yang lain. Vitamin belum tentu bagus. Bisa membantu, ya. Tetapi hati-hati dengan efek. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.